Sebelumnya perkenalkan dulu ya, kita kakak-kakak ini adalah dari kampus Universitas Maya Sarjabakti. Di sini ada yang tahu kan? Kampus Universitas Maya Sarjabakti atau UMB atau pernah dengar nggak? Di mana? Di Tasik. Dengan adanya kegiatan ini mungkin kakak-kakak sekalian di sini akan sedikit sharing atau diskusi. Ini seputar organisasi. Kebetulan untuk organisasi sendiri di sini kita yang di bagian pramukannya. Di sini ada juga dari SMK dan juga dari MPS. Sebelumnya di sini izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Faisal Suparna dari kampus Universitas Maya Sarjabakti. Dengan ini saya sebagai moderator juga dan memperkenalkan beberapa rekan saya sini yang teteh ya, ada satu-satunya di sini ada Teh Bibit. Hai Teh Bibit. Hai Teh Bibit. Itu adalah Teh Bibit ya dari Fakultas Teknik di Universitas Maya Sarjabakti. Yang selanjutnya yang lagi pegang kamera itu, nah itu adalah Arif. Halo Arif. Hai Arif. Dan yang sebelah sana ya, yang tidak kalah dokternya adalah Akram Dani ya, atau Akram Dani sama dari Fakultas Maya Sarjabakti. Oke, langsung saja mungkin sebenarnya di sini seperti yang dilihat judulnya di sini adalah diskusi pengembangan dalam berkomunikasi dengan organisasi. Tahu nggak apa arti dari segi komunikasi? Komunikasi itu apa sih? Kalian sama teman-teman sama bestie itu lagi ngobrol-ngobrol itu apa? Komunikasi. Kadang ada komunikasi juga yang ibaratnya gini ya. Ada komunikasi yang dua arah, berarti dua-duanya ngobrol. Ada juga komunikasi yang satu arah, yang terus aja satu orang gitu ngobrol, yang satunya dengerin gitu ya. Langsung saja di slide pertama sekalian kita sharing aja. Jadi ini gak usah tegang-tegang ya. Ini kita santai aja, diskusi santai ya. Untuk pengembangan organisasi itu gimana? Nah, baik di sini di pendahuluannya yang pertama adalah definisi keterampilan berbahasa. Nah, kira-kira untuk definisi keterampilan berbahasa ini adalah di mana di saat kita itu terampil gitu dalam halnya berbahasa. Gitu. Nah, dan di organisasi pramuka ini juga sendiri kebetulan ini emang bagus juga ya, terutama di sini untuk melatih public speaking kita gitu. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, misalnya kalian mengikuti ekskul pramuka ini dari kelas 10, 11 sampai 12 yang untuk yang MTS mungkin dari kelas 7, 8 sampai 9. Ini memang sangat berguna apalagi dengan kalaunya public speaking kita, karena public speaking sendiri itu didasari dengan keterampilan kita dalam hal mengolah kosakata kita gitu menjadi lebih baik dari tadinya bahkan memang berpengaruh lagi nanti apalagi untuk yang kelas 10 pas kelas 11-nya nanti pas mau sidang praktek gitu. Jadi tingkat kepercayaan diri kita jadi lebih meningkat. Betul nggak? Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih kepada Faisal yang sudah kasih kesempatan untuk memaparkan keterampilan dalam berbicara. Nah, di sini melanjutkan dari tadi Kak Faisal yang sudah menjelaskan ya, yang sudah menyinggung juga bagaimana kalau kita berkomunikasi dengan baik dan benar. Nah, kan kalau misalkan sekarang sudah merdeka belajar ya, jadi dibudayakan untuk literasi. Nah, dalam literasi di sana berarti kita harus bisa membaca dan menyimak bagaimana kalau misalkan dalam perintah, kalau misalkan dalam hal berkomunikasi. Nah, di sini ada beberapa yang disampaikan, misalkan kalau dalam keterampilan berbicara di sini kita harus bisa berkomunikasi
dan kita harus bisa mengolah bagaimana irama dan isi dalam berkomunikasi supaya orang lain tidak salah persepsi kalau misalkan dalam berkomunikasi. Nah, terus selanjutnya di sini kita harus bisa menghubungkan antara pembicara sama yang menyanggah. Nah, jadi kalau misalkan kita akan berbicara, berarti kita itu harus bisa menuturkan gimana kalau misalkan orang lain menyanggah perkataan kita, kalau misalkan di perkataan itu bisa bermanfaat atau kita bisa juga mengatur irama sama dengan hubungan antara pembicara dan penyanggah tersebut. Nah, terus kita dalam berkomunikasi di sini berarti harus bisa mengenalkan atau mengapresiasikan gimana kalau misalkan kita itu berbicara atau dengan tutur kata yang baik. Nah, dalam selanjutnya di sini dalam keterampilan berbicara atau berkomunikasi ada beberapa arah. Kalau misalkan dalam arahan antara berbicara sama rekan atau berbicara sama rekan yang lebih tinggi dari kalian, berarti kita harus tahu bagaimana aturan-aturan atau kita harus lebih tahu dalam pembicaraan supaya kita bisa lebih rapi lagi, terus bisa menjaga pembicaraan dengan baik. Next selanjutnya. Nah, di sini ada tujuan keterampilan dalam berbicara. Dalam tujuan ini komunikasi ada beberapa hal. Di sini ada komunikasi gimana kita harus bisa mengembangkan dalam organisasi. Nah, dalam komunikasi itu sangat penting bagi kita semua. Nah, terutama di organisasi. Nah, kalau misalkan dalam organisasi kita itu harus bisa berkomunikasi antar teman atau kita juga harus bisa mengkonsentrasi antara pengembangan dalam organisasi yang kita telah dijalankan. Contohnya misalkan di sini kan ada ekstra pramuka ya. Nah, jadi kalau misalkan dalam komunikasi organisasi tersebut kita berarti lebih harus tahu bagaimana dalam pengembangan komunikasi tersebut supaya kita lebih meningkatkan gimana cara antara memadukan. Kalau misalkan tiap orang kan beda-beda ya, beda-beda pemikiran dalam setiap orang. Terus dalam suatu organisasi di sana berarti sangat penting kita berkomunikasi, berbicara dengan baik supaya dalam hal organisasi itu kita bisa sama dalam satu tujuan yang akan dikembangkan dalam ekstra tersebut. Nah, untuk selanjutnya mungkin dikembalikan lagi kepada moderator. Saya Oke, terima kasih kepada Bibir yang memberikan arahan ya. Ini pada lemes nih ya untuk semuanya. Kita coba tes dulu kekompakannya dengan tahu kan tepuk pramuka. Oke, kita coba tes tepuk pramuka. Tepuk pramuka 2 kali. Oke, kompak satu kali lagi. Tepuk pramuka 3 kali.
selanjutnya kita lanjutkan sedikit diskusi lagi. Nanti setelah ini akan ada sesi sharing ya. Dan setelah selesai materi kita akan ada sharing semuanya. Jadi bagaimana sih gitu kita dalam halnya membangun sebuah organisasi, bahkan membuat organisasi itu berkembang ya. Bahkan setelah melihat dari tahun ke tahun ini bukan ada, tapi pasti ada gitu yang namanya organisasi, yaitu ya pasti ada yang keluar, pasti ada yang masuk gitu. Nah, yaitu kita dengan caranya gimana kita dalam hal mempertahankan orang tersebut supaya bisa bertahan dan ada tetap di organisasi kita. Ya. Contohnya pramuka juga kan di sini kebetulan. Ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin kepada Kak dari persilakan untuk menyampaikan materi yang selanjutnya. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam pramuka. Salam pramuka. Baik, di sini terima kasih ya dari moderator yang sudah memberi kesempatan saya untuk berbicara. Kakak akan panggil saja kakak ya, adik-adik semuanya panggil saja kakak. Kakak adalah tadi sudah disampaikan nama kakak adalah dari Putra dan asal kakak dari Manujaya ya, kemudian dari tadi ya cukup lama menunggu dari semua. Mohon maaf ya sebelumnya karena kakak mungkin sudah menunggu ya dari semua. Nah di sini kakak akan menyampaikan beberapa komunikasi ya, mengenai jenis-jenis keterampilan berbicara. Namun kakak di sini akan bertanya terlebih dahulu ya, kepada adik-adik semua. Menurut kalian ya, dari awal sampai kakak berdiri di sini, kira-kira jenis apa yang disampaikan mengenai komunikasinya? Apakah jenisnya formal, informal, atau semi formal? Ada yang tahu? Ada yang bisa apa? Boleh acungkan tangan. Kira-kira ada yang tahu? Mungkin kakak yang sudah dilatih jadi bantara sudah pernah ya pengujian SKO ya, benar? Nah, mungkin sudah mengalami yang namanya diskusi dan juga berkomunikasi. Di sana ada syarat kecakapan umum itu sudah ditempuh. Berarti yang sudah dilatih harus tahu ya. Coba kira-kira apa? Formal, non formal, atau semi formal? Ayo, yang bisa jawab. Ayo diskusikan dengan kakak. Gak apa, jangan takut salah. Semi formal, semi formal betul, betul atau salah? Ada yang jawab non formal? Oke, kita langsung saja ya dari mana? Ya betul ya, semi formal. Kenapa semi formal? Karena dari awal mulai juga kita sudah mulai dengan adanya penyampaian pembukaan terlebih dahulu ya yang dilaksanakan oleh moderator. Ya, kemudian pembicara-pembicara pun dipersilakannya oleh kak moderator. Ya. Kemudian adik-adik sebagai pesertanya itu diwajibkan memperhatikan ya, menaati segala aturan yang sedang didiskusikan. Dan sekarang kita lihat jenis keterampilan berbicara. Kira-kira cara berbicara kita ya mengenai apa yang akan kita bicarakan selanjutnya itu harus kita ketahui ya jenisnya. Apa saja sih jenisnya? Nah, kita bisa kita lihat sama-sama. Di sana ada beberapa keterampilan berbicara ya. Yang pertama, keterampilan berbicara dalam berbagai situasi. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh kakak materi sebelumnya bahwasanya kita harus bisa
membaca situasi ya. Ada yang harus bisa membaca situasi, ada juga yang harus bisa membaca gerak-gerik dari seseorang, gitu kan? Atau misalkan dari suatu situasi lingkungan kita sekitar ya, lingkungan sekitar. Contohnya situasi dalam pramuka ya. Dalam pramuka itu sangat luas ya. Banyak situasi-situasi yang tidak terduga, betul tidak? Ya, contohnya saja ya. Misalkan pramuka kita di SMK sini ya, itu sedang baik-baik saja. Namun ada satu situasi dan kondisi yang harus memungkinkan adanya musyawarah akbar. Tahu kan musyawarah akbar? Berarti ada satu kejadian penting ya. Nah, bagaimana cara memahami situasi kondisi ya, itu diantaranya kita harus mengenal satu sama lain terhadap anggotanya ya. Bagaimana cara kita mengenali satu dengan yang lainnya, itu melihat dari setiap harinya, kegiatan setiap harinya. Makanya biasanya anggota pramuka sangat cepat dalam memahami situasi. Contohnya ya, ketika kakak-kakak sekalian atau adik-adik ya, ada calon bantara ya, tentunya harus dilihat dulu berbagai aspek. Contohnya dari sehari-harinya, apakah dia pantas untuk menjadi seorang bantara atau tidak. Nah, caranya itu lihat kesiapan setiap hari ikut kumpulan atau tidak, ya kan? Itu cara memahami pribadi. Nah, kemudian cara memahami situasinya ketika ia diberi tugas, sanggup atau tidak, dilaksanakan atau tidak, gitu kan? Nah, itu akan terlihat situasinya. Oh, dia ternyata siap, berarti dia akan pantas nanti dilantik sebagai calon anggota bantara, gitu kan? Selanjutnya lagi, di sini ada seni atau gaya berbicara kita. Pernah dengar orang-orang Jakarta Selatan, Jaksel, ya? Anak-anak Jaksel itu gaya berbicaranya lumayan lebih ke barat-baratan. Kayak misalkan lo gue lo gue itu cara berbicara orang-orang Jakarta Selatan ya. Bagaimana cara berbicara kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, itu memperhatikan setiap kata yang akan senantiasa kita bicarakan dengan lawan bicara, kan? Kita harus memiliki seni cara berbicara. Ini sangat penting untuk dalam hal berkomunikasi nantinya ya. Kita senantiasa berbicara dengan seperti ini. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika misalkan lawan bicaranya itu seseorang yang bergaul seperti orang Jaksel ya. Itu akan berbeda lagi cara berbicaranya biar lebih akrab ya. Seperti kakak tadi memanggil adik-adik, memanggil kakak itu dengan sebutan kakak ya, biar lebih akrab maksudnya, karena usia kita itu tidak jauh berbeda ya. Kakak juga seorang pembina pramuka ya di SMK di sekolah kakak gitu kan. Jadi paham bagaimana situasi anggota pramuka ya. Jadi adik-adik semua nanti ketika mempraktekkan seni berbicara, itu lihat dulu lawan berbicara. Tadi sudah kita jelaskan juga dari kakak sebelumnya bahwa dengan teman sejawat seperti gimana, gitu kan? Kemudian dengan kakak pembina seperti apa, kemudian ketika sedang rapat seperti apa. Nah, biasanya seni berbicara ini akan melekat pada diri kalian sendiri, kan? Oh, dari dengar suaranya juga bakal ketebak. Oh, ini siapa namanya yang paling ini? Hera. Misalkan dari kejauhan, Hera sudah memanggil ke adik-adik calon bantara. Dengan gaya berbicaranya itu bakal jelas ya bahwa itu Kak Hera.
ketika memanggil berapa kerja nantinya. Kemudian di sini juga ada beberapa yang harus diperhatikan dalam berdiskusi. Ini sangat penting untuk kita pelajari. Kita lihat di sini ya, nantinya kita akan coba berdiskusi ya, dengan harapan sini. Kita akan coba berdiskusi mengenai apa saja yang ada di gerakan pramuka kalian di sini ya, di amalan kalian. Apa namanya? Oh iya. Nah, nanti kita belajar berdiskusi ya, bagaimana berdiskusi dengan baik. Mungkin kakak yang sudah dilatih sudah terbiasa ya berdiskusi dengan sangat kelompoknya gitu kan. Nah, dalam diskusi juga itu harus berapa yang harus kalian perhatikan ya. Ketika misalkan membahas suatu masalah ya, ada berbagai masalah yang harus kita selesaikan ya, misalkan kita membahas mengenai HUT amalan. Suka mengadakan HUT amalan? Pernah mengadakan HUT amalan? Tahu HUT amalan? Hari ulang tahun? Belum. Tapi pernah ya, pernah mengikuti. Nah, nanti misalkan kalau kalian sudah jadi dewan, itu akan membahas hal-hal seperti pembuatan acara dan sebagainya, kemudian membuat materi seperti ini. Dan kita coba ya praktekkan bagaimana jalannya diskusi dengan baik gitu kan. Ada yang harus memimpin ya, nanti kakak kalian coba memimpin satu kali, oleh kakak juga dipimpin nantinya ya oleh kakak yang lain. Kakak mau mencoba permainan terlebih dahulu ya. Kakak punya permainan satu ya yang biasa kakak sampaikan ke anak-anak pramuka. Clap and apa namanya? Boom. Clap boom, tahu nggak? Clap and boom. Sudah pernah mencoba? Nah, clap itu tepuk tangan, boom itu tepuk paha, ya, tepuk paha. Kemudian ketika menyebutkan ada pulpen nggak? Pen. Kalau ada dari teman-temannya satu aja dipegang di atas meja. Nah, nanti ketika kakak bilang pen, rebutan ya. Siapa cepat siapa yang dapat, kan? Nah, kalau yang tidak dapat nanti bisa coba ke depan. Ya, ya. Nanti kita praktekkan berkomunikasi, gitu. Ya, ya. Ada pulpennya? Coba simpan di atas meja. Simpan ya, itu di atas meja seperti itu. Oke, kakak simpan dulu ya mic-nya. Nah, permainannya contohnya kayak gini. Ketika kakak bilang clap, tepuk tangan. Ya. Ketika boom, tepuk paha. Ketika bilang pen, ambil pennya. Ya. Bisa. Pulpen atau misalkan pensil juga nggak apa. Kita coba biar tidak jenuh ya. Biar tidak jenuh. Nah, ini merupakan istilahnya adalah diskusi. Ya, biar kita tetap fokus. Kita coba ya. Jangan ke meja ya. Soalnya ini kaca. Takutnya pecah. Ke paha saja. Ya. Kita uji dulu. Clap, boom, clap, boom, clap. Oke, tepuk tangan. Jangan bagi yang masih fokus. Kita tes satu kali lagi. Kita coba dengan pen. Siap-siap. 1, 2, 3, clap, boom. Ada yang masih belum fokus ya. Clap, boom. Nah, nanti kalau yang tidak fokus, ada yang akan
Ayo ke depan. Ayo ke depan. Kita belajar berkomunikasi. Nah, yang ke depan kita belajar komunikasinya, kita praktekkan langsung ya. Coba sini. Ini coba tentara. MTS. Oh, MTS. Berarti pramuka Pegalang. Ya. Pegalang saya berarti belum. Oh, berarti calon pramuka Pegalang berarti ya. Kelas 10? Kelas 7 ya. Kelas 7 ya. Ya, di sini. Kita butuh temannya satu lagi nih, ya. Satu lagi soalnya biar adik-adik nanti yang menilai ini dan rekannya sudah tepat atau belum. Di mana yang belum tepatnya kita didiskusikan, oke? Siap? Oke, kita lihat, kita coba lagi, ya. Siap? 1, 2, 3. Bu, klepu, masih kompak ya. Kita lebih cepat lagi ya biar terkencang. Itu ya yang di belakang ya. Yuk ke depan. Tepuk tangan dulu ya. Tepuk tangan ya. Ayo sini, gak apa-apa gitu. Kita belajar berkomunikasi. Komunikasinya singkat saja, memperkenalkan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Siap ya? Nah, nanti setelah memperkenalkan diri, tanya, misalkan kamu tinggalnya di mana? Ya. Misalkan ini jawabnya tinggalnya di Tasik, daerah mana misalkan ya. Tapi harus pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, jika salah, kita perbaiki bareng-bareng. Setuju ya? Setuju ya? Siap ya? Dari adik dulu ya. Menghadapnya ke sana ya. Saya berasal dari Kiarakuda, Desa Pemitan. Saya berumur 13 tahun. Saya sekolah di Lantai Sejahtera. Ada kakak yang terakhir yang akan menjelaskan tentang beberapa materi tentang organisasi gitu ya. Kepada Kak Arif, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, dari selamat siang untuk teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik, luar biasa. Baik, alhamdulillah. Dan mohon maaf mungkin untuk sebelumnya ini ada suara anak dari
terima kasih untuk moderator yang memberikan waktunya untuk melanjutkan menjelaskan materi untuk selanjutnya. Untuk sebelumnya mungkin teman-teman semua pasti sudah mengenali tentang topik ataupun tema yang telah kami pelajari. Mungkin ini sekelas untuk mengulang kembali dari apa arti itu dalam komunikasi ataupun diskusi. Terlibat dalam diskusi, mungkin ada peran penting yang mana diskusi tersebut bisa terjadi ataupun bisa dilaksanakan. Mungkin ada peran-peran penting dari diskusi tersebut yang mana ada peran penyaji makalah, pemandu diskusi, sekretaris atau penulis, dan peserta diskusi. Sudah jelas mungkin yang dinamakan diskusi itu tidak dilaksanakan oleh satu orang, namun ada beberapa orang, bisa disebut orang banyak, dan orang tersebut memiliki ataupun punya tugas masing-masing, yang mana ada yang sebagai pembuka diskusi ataupun ada pemateri ataupun yang memimpin diskusi tersebut, dan ada juga penulis ataupun sekretaris dari hasil ataupun materi yang sudah didiskusikan. Adapun ciri-ciri diskusi di sini ada kepercayaan pada sifat manusia. Kepercayaan, kita tahu apa itu topik yang harus didiskusikan. Contoh, mungkin dalam artinya kita memilih ketua kelas dan memilih ketua kelas masing-masing. Memilih ketua kelas mungkin ada diskusi ataupun ada yang dipilih aksa ya. Karena kalau pemilihan mungkin sulit ataupun susah ya. Dan jadi harus dipilih paksa mungkin. Dan bisa juga kalian mendiskusikan siapa yang akan dipilih. Dan mungkin ada pun dari suara terbanyak ataupun dari bisa sesuai dengan cara memilih OSIS ataupun memilih suara terbanyak. Dan untuk selanjutnya ada fokus pada pokok pembicaraan. Hubungan dasar dalam diskusi, fokus dalam pokok pembicaraan. Dan ada juga model diskusi kelas, dua kelompok, berhadapan, diskusi kelas bebas, diskusi panel, diskusi kelompok. Mungkin ini hanya sama-sama diskusi, cuma beda dari sebuah pelaksanaannya. Jadi beberapa orang ataupun dari pembahasan. Baik, selanjutnya ada diskusi kelompok. Pemahaman terhadap diskusi kelompok, diskusi kritis, aktif, dan cepat dalam diskusi kelompok. Interaksi dan tujuan diskusi kelompok, manfaat diskusi kelompok, peningkatan keterampilan berbicara dan pemecahkan masalah, sumber informasi lebih banyak, keputusan bersama, dan pembelajaran kooperatif. Jadi diskusi kelompok, kalian sebelum menyiapkan materi, kita ambil apa sih tema ataupun judul yang kita akan diskusikan. Dan kita bisa ambil dari beberapa referensi ataupun itu seperti buku ataupun bisa dari jurnal-jurnal dan sebagainya. Selanjutnya, tujuan diskusi kelompok, aktifnya partisipasi anggota kelompok, pemecahan masalah bersama, pembelajaran, peningkatan kritis. Oke teman-teman, emang apa sih definisi diskusi teh? Diskusi teh apa? Diskusi adalah masalah bisa, terus kita ini udah panjang lebar gitu kan menjelaskan tentang diskusi. Masa kalian tidak tahu apa sih diskusi teh? Diskusi adalah tadi bisa memecahkan masalah. Mungkin lebih ringkasnya, diskusi adalah sebuah solusi untuk bertukar pikiran, bertukar ideologi, untuk mencari solusi ataupun tadi
mencari solusi suatu masalah. Jadi kalian bertukar pikiran. Jadi inti dari masalah diskusi itu apa? Dan kalian berdiskusi, kalian memberikan solusi sehingga diputuskan oleh pemimpin diskusi tersebut dan apa yang hasilnya dari yang didiskusikan. Terus selanjutnya langsung pada kesimpulan, tingkat keterampilan berbicara dalam kehidupan sehari-hari, peran diskusi dalam pengembangan keterampilan berbicara, mendorong pembelajaran aktif dan kolaboratif. Jadi sangat penting untuk dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ini sudah secara tidak sadar pun kita melakukan diskusi kepada teman-teman ya. Misalkan dalam hal sepelenya dan dalam hal sehari-hari, kita mau kemana nih? Itu ada sebuah diskusi. Udah kita lebih baik kemana gitu kan? Main ataupun kantin, itu pun sebuah diskusi. Dan ada pentingnya lagi dalam situasi ataupun gaya bahasa yang kita sampaikan dalam diskusi tersebut. Baik, mungkin sekian materi yang kami sampaikan, diserahkan kembali kepada Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk Ayu. Sudah dijelaskan ya di sini dari awal sampai akhir dan yang merupakan dari langsung prakteknya dari segi bagaimana sih cara komunikasi yang baik dan benar. Terus dalam halnya intonasi, penyampaian, terus kecepatan kita dalam halnya berbicara itu juga harus penting, apalagi dari segi diskusi yang emang benar-benar formal ya, kayak seperti nanti akan mengadakan kegiatan rapat atau apa gitu. Jadi juga kita kan akan merasakan yang mana kita itu berbicara di depan. Oke, ini masih ada lepas ya, kelihatannya dari kontennya dan kerja berapa persen lagi ini. Tidak agak siang juga ya, mungkin ada beberapa yang belum silakan ada supaya meningkatkan semangat di sini. Ketika kakak bilang selamat pagi, kalian jawab pagi. Semangat pagi. Siap? Selamat pagi semuanya. Pagi, semangat pagi. Sambil dikepal tangannya kurang kompak. Lari. Selamat pagi semuanya. Pagi, semangat pagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Yang terakhir mungkin dari kita nanti akan ada sedikit diskusi ya, kita supaya tidak terlalu formal juga ya di sini. Kita akan sedikit mengumpul mungkin nanti di sebelah mana di sini atau bahkan di sana, kalau bisa ke mana saya. Kalau di sini deh supaya ini ada ya untuk menyampaikan beberapa pikiran kita. Ada yang kurang nih dalam organisasi pramuka atau tadi benar kok dalam organisasi pramuka ini kadang ada saja gitu orang-orang yang keluar gitu, tidak bisa bahkan hanya baru beberapa kali pertemuan, bahkan ada juga yang masih di pramuka tapi kadang tidak berdua lagi, pasti ada sedikit memperkenalkan nanti tentang seputar kampus sebenarnya. Nah, jadi untuk kampus kita ini bertempat di Mahyasari Bakti, Universitas Mahyasari Bakti ini bertempat di Kaum Demokrasi. Ada, pokoknya ada bangunan baru. Universitas Mahyasari Bakti Tasikmalaya. Cerdas, cermat, kreatif.